Sistem Super Devouring. Bab 976 Villa Gunung Salju. Ye Xuan, Luo Luo, ikutlah denganku untuk menemui ayahku. Setelah kembali ke Villa Gunung Salju, Feng Wuhen juga berkata kepada Ye Xuan dan Luo Luo. Baiklah. Ye Xuan mengangguk. Ayah Feng Wuhen adalah pemilik Villa Gunung Salju. Sekarang Feng Wuhen membawa Ye Xuan ke sana untuk membiarkan ayahnya membuat beberapa pengaturan untuk Ye Xuan. Sepanjang jalan, Ye Xuan dan dua lainnya menarik banyak perhatian, yang sebagian besar adalah gadis-gadis itu. Tuan muda salju anggun dan mulia, tetapi dia adalah dewa pria di hati mereka. Ada banyak gadis di Villa Gunung Salju yang ingin menikahinya. Tentu saja, ada juga orang yang tertarik pada Ye Xuan dan Luo Luo. Mereka yang dapat dipimpin oleh Tuan muda salju harus memiliki beberapa kemampuan. Segera, Feng Wuhen membawa Ye Xuan ke sebuah rumah di puncak Gunung Salju. Ayah! Feng Wuhen berteriak dengan hormat di luar pintu. Masuklah. Suara seorang pria datang dari dalam. Saat ini, Ye Xuan sudah merasakan ada dua orang di dalam, dan kekuatan mereka mungkin jauh melampaui pemimpin sekte batu darah. Feng Wuhen mendengar suara itu dan berjalan masuk bersama Ye Xuan. Ada dua orang di dalam, satu adalah pria parubaya dan yang lainnya adalah wanita tua berambut putih, semuanya mengenakan pakaian seputih salju. Wuhen menyapa nenek, ayah. Feng Wuhen buru-buru memberi hormat. Ye Xuan dan Luo Luo terkejut dan juga buru-buru memberi hormat. Tanpa diduga, wanita tua berambut putih ini ternyata adalah nenek Feng Wuhen. Dikatakan bahwa wanita tua ini adalah orang terkuat di Villa Gunung Feng Shui, Sui Hong. Rumor mengatakan bahwa Villa Gunung Feng Shui didirikan oleh kakek Sui Hong dan Feng Wuhen, yang dinamai sesuai dengan nama keluarga mereka. Namun, kakek Feng Wuhen telah meninggal dunia. Wuhen, adik laki-laki ini adalah Ye Xuan yang menyelamatkan hidupmu, kan? Ayah Feng Wuhen, Feng Wunyao, menatap Ye Xuan. Ya, Feng Wuhen mengangguk, lalu dia menceritakan apa yang terjadi di Sekte Sueyan hari itu. Setelah Feng Wunyao dan wanita tua itu selesai mendengarkan, mereka juga terkejut. Tubuh fisik tingkat ke-6 memang sulit, tetapi tetua Sekte Batu Darah yang merupakan ki sejati tingkat pertama terluka parah. Baiklah, Saudara Ye memang berbakat. Mulai sekarang, Saudara Ye akan tinggal di Feng Shui No. 1 Manor. Feng Wunyao berkata langsung. Selama beberapa hari di Feng Shui Mountain Manor, Feng Wuhen juga memberitahu Ye Xuan beberapa hal tentang Feng Shui Mountain Manor. Feng Shui Mountain Manor dibagi menjadi 6 manor besar dan kecil, yang diberi peringkat berdasarkan urutan kepentingan, dan manor pertama tentu saja yang paling penting di Feng Shui Mountain Manor, yang cukup untuk menunjukkan perhatian Feng Wunyao kepada Ye Xuan. Terima kasih, Guru, Ye Xuan berkata dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, Sui Hong tiba-tiba berkata, gadis kecil ini adalah. Dia adalah adik perempuan Ye Xuan, Luo Luo. Feng Wuhen menjawab. Wanita tua itu menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, Luo Luo, kemarilah, nenek. Luo Luo tertegun sejenak ketika mendengar ini, lalu dia melangkah maju dan berbisik, halo, nenek. Wah, kamu cantik sekali. Sui Hong sangat puas dengan Luo Luo. Setelah melirik Feng Wunyao, dia juga berkata, kamu juga akan tinggal di manor pertama di masa depan. Terima kasih, nenek. Luo Luo tersenyum manis. Sui Hong adalah pendiri Feng Shui Villa, tetapi dia hanya memiliki 3 putra di bawah komandonya, dan ketiga putra ini semuanya melahirkan cucu laki-laki, tidak seorang pun cucu perempuan, jadi dia sangat menyukai gadis kecil, sehingga para wanita yang memasuki Feng Shui Villa tidak lebih buruk dari pria. Karena itulah banyak wanita kuat keluar dari Feng Shui Villa, dan beberapa bahkan bergabung dengan lembah Wanhua, yang lebih kuat dari Feng Shui Villa. Semua ini untukmu. Pada saat ini, Sui Hong tiba-tiba mengeluarkan sebotol giok dari cincin Qiankun dan menyerahkannya kepada Luo Luo, sambil berkata, ini adalah pil bunga salju yang disempurnakan oleh Villa Gunung Feng Shui milikku. Setelah kamu selesai menyempurnakan semua pil bunga salju di dalam botol ini, kamu seharusnya dapat menembus ke tingkat ke-9 tubuh fisik. Mendengar ini, mata Luo Luo dan Ye Xuan berbinar. Sebotol pil dapat memungkinkan Luo Luo untuk menembus ke tingkat ke-9 tubuh fisik. Villa Gunung Feng Shui benar-benar murah hati. Terima kasih, nenek. Luo Luo buru-buru mengucapkan terima kasih. Dia telah tertekan karena ditinggalkan oleh Ye Xuan selama ini. Sekarang, dia akhirnya dapat mengejar ketinggalan. Selain itu, Ye Xuan, aku mendengar Wuhen mengatakan bahwa kamu membutuhkan biji Yaojin.
Kebetulan aku memiliki setengahnya di sini. Kamu dapat mengambilnya. Setelah Sue Hong selesai berbicara, dia melemparkan sepotong biji emas lainnya di depan Ye Xuan. Setengah biji Yaojin ini jauh lebih berharga daripada sebotol pil bunga salju di tangan Luo Luo. Pada saat yang sama, membuka mata kemuliaan juga merupakan suatu keharusan bagi Ye Xuan. Garis keturunan klan Dewa Mata Langit memerlukan suatu keharusan untuk membuka mata langit. Tentu saja, ada lebih dari satu hal yang diperlukan untuk mata surgawi ini, misalnya, mata wawasan dapat dibuka dengan beberapa cara. Singkatnya, tambang Yaojin dapat membuka garis keturunan yang cemerlang. Ye Xuan buru-buru mengucapkan terima kasih, yang juga merupakan salah satu alasan mengapa ia bergabung dengan Villa Gunung Feng Shui. Jika ia telah membuka garis keturunan yang cemerlang di Sekte Batu Darah hari itu, maka Yang Zhen pasti sudah dibunuh olehnya sejak lama. Baiklah, kalian pergi dan beradaptasi dengan lingkungan baru terlebih dahulu. Sue Hong berkata kepada Ye Xuan dan Luo Luo. Ya. Kemudian, Feng Wuhen membawa Ye Xuan dan Luo Luo pergi. Kali ini, Villa Gunung Feng Shui menghasilkan banyak uang. Penglihatan Wuhen bagus. Belum lagi anak laki-laki itu memiliki kualifikasi yang luar biasa, bahkan gadis itu tidak sederhana. Setelah Ye Xuan dan Luo Luo pergi, Sue Hong berkata dengan ringan. Ibu, apa lagi yang istimewa dari gadis itu? Feng Wunyao bertanya dengan kaget. Dia terkejut karena Sue Hong baru saja mengeluarkan pil kepingan salju yang sangat berharga, dan tidak tahu obat apa yang ada di dalam labu Sue Hong. Bahkan jika seorang gadis dengan bakat bagus memasuki Villa Feng Shui, dia paling banyak akan diberi satu pil kepingan salju, tetapi Luo Luo mendapat sebotol penuh. Aku tidak tahu apa garis keturunannya, tetapi ketika gadis itu mendekatiku, urat es dan salju di tubuhku bergetar. Sue Hong hanya berpura-pura tenang, tetapi sebenarnya dia juga sangat terkejut di dalam hatinya. Jadi, garis keturunan gadis itu lebih baik darimu. Feng Wunyao berkata dengan kaget. Dia tahu apa urat es dan salju di tubuh ibunya. Ini lahir setelah Sue Hong mengambil harta karun alami ketika dia masih muda. Justru karena garis keturunan inilah kekuatan Sue Hong jauh lebih kuat daripada teman-temannya. Benar, kurasa Wuhen juga tidak tahu. Pokoknya, kamu fokus saja mengolahnya. Sayang sekali urat es dan saljuku tidak bisa diwariskan, kalau tidak, Villa Feng Shui ku pasti akan lebih kuat dari sekarang. Sue Hong mendesah berulang kali. Titik. Meskipun Ye Xuan sudah pergi, dia, yang memiliki mata persepsi, mendengar percakapan antara Sue Hong dan Feng Wunyao. Aku tidak menyangka ada darah di tubuh Zhuang Zulama. Ini jarang terjadi. Setelah Ye Xuan mengetahui hal ini, dia juga sedikit terkejut, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Karena perhatiannya telah tertarik oleh tambang Yaojin. Mata kemuliaan akhirnya akan segera dibuka. Bab 977, Mata Kemuliaan. Mata kemuliaan akhirnya akan terbuka. Mata Ye Xuan bersinar terang. Ini adalah mata pertempuran yang sangat kuat dalam garis keturunan klan Dewa Mata Langit. Jika mata kemuliaan akan dibuka, maka energi sejati akan berubah menjadi emas, dan akan ada beberapa keterampilan yang lebih kuat. Ding, tambang emas bersinar tidak cukup, dan tingkat pembukaan mata kemuliaan adalah 30%. Setelah mendengar nada cepat ini, Ye Xuan bahkan ragu apakah dia salah dengar. Tingkat pembukaan mata kemuliaan hanya 30%. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat bahwa tambang emas bersinar yang diberikan Sue Hong kepadanya hanya setengah bagian. Ya Tuhan, jangan menipu begitu. Ye Xuan ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Tampaknya dia membutuhkan seluruh bagian tambang emas bersinar untuk membuka mata kemuliaan sepenuhnya. Namun, meskipun mata kemuliaan hanya terbuka hingga 30%, dia masih bisa menggunakannya, tetapi tanpa keterampilan yang kuat itu. Lupakan saja, tidak buruk juga jika bisa membuka setengah mata kemuliaan. Saat waktunya tiba, aku akan berubah menjadi dewa perang emas, dan kekuatanku akan jauh lebih kuat dari sekarang. Ye Xuan menghela napas. Kemudian, Feng Wuhen membawa Ye Xuan dan Luo Luo ke tempat tinggal baru mereka. Ye Xuan, Luo Luo, kalian tinggallah di sini dan biasakan diri dengan lingkungan sekitar terlebih dahulu. Selain itu, ada tempat-tempat seperti paviliun seni bela diri di desa pertama, kalian bisa masuk sesuka hati. Feng Wuhen berkata langsung. Terima kasih banyak. Ye Xuan berterima kasih padanya. Meskipun sangat disayangkan bahwa mata kecemerlangan tidak dapat dibuka sepenuhnya untuk saat ini,
dia telah mempelajari seni bela diri yang kuat, yaitu tangan penangkap naga milik pemimpin Sekte Batu Darah. Untuk memperbaiki tangan penangkap naga, diperlukan sejumlah besar seni bela diri. Jika kualitasnya tinggi, jumlah yang dibutuhkan lebih sedikit. Feng Wuhen tersenyum dan mengangguk. Tepat saat dia hendak berbalik, dia teringat sesuatu dan berkata, ngomong-ngomong, ada batu berbentuk pedang tingkat menengah yang tertanam di pilar Feng Shui di desa pertama. Batu berbentuk pedang tingkat menengah. Mata Ye Xuan berbinar. Batu berbentuk pedang tingkat rendah sesuai dengan kekuatan pedang tingkat halus, dan batu berbentuk pedang tingkat menengah sesuai dengan kekuatan pedang tingkat sempurna. Dia sekarang telah memahami kekuatan pedang halus. Bahkan jika dia tidak menggunakan kartu truf lainnya, dia tidak lebih lemah dari tubuh fisik tingkat ke-9 dalam hal serangan saja. Jika dia memahami kekuatan pedang yang sempurna, bahkan orang kuat dengan kesulitan ki sejati harus menghindari ujung tombak untuk sementara waktu. Feng Wuhen segera pergi. Sebelum itu, dia juga meninggalkan alamatnya sehingga Ye Xuan dapat menemukannya dengan mudah. Tuan, saya akan pergi untuk memurnikan pil kepingan salju terlebih dahulu. Setelah Feng Wuhen pergi, Luo Luo juga langsung masuk ke kamarnya. Sue Hong mengatakan sebelumnya bahwa jika botol pil kepingan salju ini sepenuhnya disempurnakan oleh Luo Luo, Luo Luo setidaknya akan menjadi tubuh fisik tingkat ke-9. Namun jangan lupa bahwa Luo Luo memiliki garis keturunan misterius dan kristal yang menawan. Dengan peningkatan kecepatan pertumbuhan garis keturunan Dewa Binatang, dia mungkin langsung menerobos kesulitan ki sejati. Jadi, Ye Xuan harus bekerja keras. Pergilah. Setelah Ye Xuan mengangguk, dia pergi dengan cepat. Langkah pertama adalah merekam ukiran batu berbentuk pedang terlebih dahulu. Iklim di Villa Gunung Feng Shui cukup buruk. Kebanyakan orang yang datang ke sini perlu beradaptasi untuk waktu yang lama sampai mereka berhasil mempraktikkan Feng Shui Jue. Ye Xuan merasa sangat tidak nyaman di Gunung Feng Shui, lagi pula, di sini terlalu dingin. Setelah berjalan keluar dari halaman, dia menggunakan mata wawasan untuk memindainya, dan akhirnya melihat sebuah pilar di kejauhan. Ada banyak orang di sekitar pilar ini. Tampaknya itu adalah pilar Feng Shui yang disebutkan oleh Feng Wuhen. Tentu saja, yang membuat Ye Xuan yakin adalah bahwa pilar Feng Shui ini bertatahkan batu berbentuk pedang tingkat menengah. Dia bisa melihat hal-hal spiritual ini sekilas. Pada saat itu, dia dengan cepat bergegas. Ada hampir 100 orang di sekitar pilar Feng Shui. Di antara orang-orang ini, kebanyakan dari mereka adalah tubuh daging 8 lapis atau bahkan 9 lapis, dan ada juga orang-orang kuat dengan ki sejati. Dari sini, dapat dilihat bahwa Feng Shui Mountain Villa jauh lebih kuat daripada Sekte Sueyan. Ada ratusan murid di sekte dalam Sekte Sueyan, tetapi diperkirakan hanya ada kurang dari 20 yang telah memahami kekuatan pedang. Pada saat ini, semua orang di samping pilar salju dan angin telah memahami kekuatan pedang tingkat halus, jadi mereka memahami kekuatan pedang tingkat sempurna. Ding, batu berbentuk pedang tingkat menengah ditemukan. Apakah kamu ingin membakarnya? Sistem meminta. Ya, Ding. Mulai bakar batu berbentuk pedang tingkat menengah, kemajuan saat ini adalah 1%. Ding, mulai bakar batu berbentuk pedang tingkat menengah, kemajuan saat ini adalah 2%. Ding, mulai bakar batu berbentuk pedang tingkat menengah, kemajuan saat ini adalah 3%. Pembakaran batu berbentuk pedang tingkat menengah sangat lambat, jadi Ye Xuan hanya bisa menunggu dengan tenang. Kamu juga bisa menukar pil berbentuk pedang tingkat menengah, tetapi kristal penelan super milikku saat ini tidak cukup untuk ditukar. Ye Xuan memanfaatkan kesempatan ini untuk meliriknya, tetapi kemudian menggelengkan kepalanya tanpa daya. Pil berbentuk pedang ini dapat ditukar dengan poin penelan, tetapi poin penelan terlalu berharga, jadi Ye Xuan tidak dapat menggunakannya untuk menukar pil berbentuk pedang, meskipun itu 10 pil. Setelah beberapa lama, Ye Xuan akhirnya mendengar suara perintah lagi. Ding, batu berbentuk pedang tingkat menengah terbakar. Sekarang, batu berbentuk pedang tingkat menengah tersedia. Meskipun dia memiliki hal-hal lain untuk dilakukan, dia tidak boleh lupa bahwa klon keduanya, yang berada jauh di benua timur, sangat malas dan dapat bermeditasi 24 jam sehari. Setelah merekam batu berbentuk pedang tingkat menengah, Ye Xuan pergi dengan cepat dan menuju paviliun seni bela diri. Sebelumnya, ketika Ye Xuan berada di sekte luar Sekte Batu Darah, dia juga pernah ke paviliun seni bela diri, tetapi seni bela diri di sana relatif lebih rendah. Sekarang, statusnya di Feng Shui Mountain Villa tampaknya sangat tinggi,
jadi dia seharusnya bisa menyalin banyak seni bela diri ke dalam sistem devouring. Aku menyalin semua seni bela diri di seluruh Feng Shui Mountain Villa. Aku ingin tahu apakah aku bisa memperbaiki Dragon Catching Hand sepenuhnya. Ye Xuan berpikir sambil berjalan ke paviliun seni bela diri. Paviliun seni bela diri di Feng Shui Mountain Villa hanya memiliki 2 lantai. Lantai pertama adalah seni bela diri super tertinggi tingkat rendah, dan lantai kedua adalah seni bela diri tingkat menengah. Wah, apakah kamu jenius baru yang dibawa oleh Wu Hen? Seorang lelaki tua yang baik hati tiba-tiba muncul di samping Ye Xuan, yang terkejut. Dia merasa bahwa orang ini masih jauh tadi, tetapi sekarang dia tiba-tiba melintas, dan kekuatannya pasti sangat luar biasa. Halo, senior, Ye Xuan dengan cepat mengepalkan tangannya. Ini adalah pil angin dan salju. Hanya mereka yang telah memurnikan pil angin dan salju yang dapat mempelajari keterampilan angin dan salju dari Wind and Snow Villa milikku. Orang tua itu menyerahkan pil dengan senyum di wajahnya. Terima kasih, senior. Ye Xuan mengambil pil itu dan langsung menelannya. Di Wind and Snow Villa, Wind and Snow skill adalah yang paling kuat, dan juga sangat bagus di antara seni bela diri super supreme tingkat menengah. Oleh karena itu, Wind and Snow Villa mengubah Wind and Snow skill. Hanya mereka yang telah menyempurnakan Wind and Snow Pill yang dapat mempraktikannya. Bahkan jika orang lain mendapatkan Wind and Snow skill, mereka harus memiliki Wind and Snow Pill. Bagus sekali. Pil angin dan salju ini akan disempurnakan sendiri dalam waktu sekitar 1 hari. Anda dapat melihat seni bela diri di paviliun seni bela diri ini. Jika Anda membutuhkan sesuatu, datanglah kepada saya. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia pergi. Bab 978, memasuki 10.000 gunung salju lagi. Villa Gunung Feng Shui sangat murah hati dan telah mengeluarkan semua seni bela diri. Bahkan mereka yang baru saja memasuki Villa Gunung Feng Shui dapat dengan bebas mengunjungi lantai pertama. Tentu saja, hanya mereka yang berstatus tinggi yang dapat pergi ke lantai 2. Ye Xuan tidak mengatakan apa-apa dan langsung menuju rak buku. Di lantai pertama ini, pihak lain mungkin memiliki ribuan seni bela diri super tertinggi tingkat rendah, yang jumlahnya sangat banyak. Ding, mulai menyalin. Ding, mulai menyalin. Ding, mulai menyalin. Ye Xuan pergi dan menyalin seni bela diri ini satu persatu ke dalam rak buku, dan tindakannya jatuh ke mata lelaki tua itu tadi. Apakah kamu mencari seni bela diri yang cocok untukmu? Orang tua itu berpikir dalam hatinya. Ye Xuan membolak-balik buku dengan sangat cepat, jadi dia pikir begitu. Seni bela diri tingkat tinggi mungkin tidak lebih kuat dari seni bela diri yang cocok untukmu, karena seni bela diri yang cocok untukmu cepat untuk dilatih dan mudah digunakan. Dalam beberapa menit, Ye Xuan membalik rak buku di seluruh lantai pertama dan menyalin lebih dari 1.300 seni bela diri super tertinggi tingkat rendah. Namun, yang mengejutkannya adalah hanya 5% dari lebih dari 1.300 seni bela diri super tertinggi tingkat rendah ini yang dipulihkan. Sekarang, kelengkapan tangan penangkap naga telah mencapai 10%. Sial, itu telah menyerap esensi dari begitu banyak seni bela diri, tetapi hanya dipulihkan sebesar 5%. Mungkinkah tangan penangkap naga ini adalah seni bela diri super tertinggi tingkat atas, atau kekuatan magis? Ye Xuan mengangkat alisnya. Seni bela diri super tertinggi tingkat atas tidak terlalu berguna baginya, tetapi jika tangan penangkap naga adalah kekuatan magis, maka dia akan menghasilkan banyak uang. Kekuatan magis, tetapi itu adalah sesuatu di tingkat alam segudang. Setidaknya 10 kali, atau bahkan 100 kali lebih baik daripada seni bela diri super tertinggi tingkat atas. Ye Xuan, yang dalam suasana hati yang bersemangat, pergi ke lantai 2 lagi. Dia tidak segera mencari seni angin dan salju, tetapi terus menyalin satu persatu. Hanya ada lebih dari 30 seni bela diri super tertinggi tingkat menengah di lantai 2 paviliun seni bela diri, termasuk seni angin dan salju. Ye Xuan menyalin semuanya. Ding, tangan penangkap naga telah mencapai 15% kesempurnaan. Sistem mengingatkan lagi. Mabuk, masih baru 5% yang diperbaiki. Ye Xuan sedikit tidak berdaya. Namun, dia tidak menggunakan seni angin dan salju untuk memperbaiki tangan penangkap naga. Lagi pula, jika digunakan untuk memperbaiki, seni angin dan salju tidak dapat dipelajari secara langsung menggunakan kristal pemakan super, dan harus dipelajari sendiri. Ding, tuan rumah telah mempelajari seni angin dan salju. Seni angin dan salju dibagi menjadi teknik pedang angin dan sal. Dan teknik tubuh angin dan salju, yang telah lama diketahui Ye Xuan. Pada saat yang sama, setelah berlatih seni angin dan salju ini, dia hampir kebal terhadap lingkungan iklim yang keras di sekitarnya.
Sekarang, ukiran batu berbentuk pedang tingkat menengah telah selesai, tangan penangkap naga telah mencapai 15 tingkat kelengkapan, dan seni angin dan salju juga telah dipraktikkan. Kemudian Yesuan harus pergi untuk meningkatkan wilayah kekuasaannya. Kudengar di balik gunung angin dan salju ada gunung 10.000 salju. Ayo kita pergi ke sana untuk bermain hutan dan naik level. Memikirkan hal ini, Yesuan bergegas keluar dengan cepat. Namun sebelum dia berlari beberapa langkah, seruan Luo-Luo terdengar, "Tuan, sulit bagiku untuk menerobos ke tingkat ketiga tubuh fisik." "Apa? Secepat itu?" Yesuan terkejut. Pil Feng Shui ini terlalu berharga. Aku memperkirakan setidaknya bisa mencapai tingkat kesulitan Zenki. Luo-Luo menjawab, "Sepertinya aku harus bekerja keras, Tuan Mat. Atau aku akan dilampaui olehmu lagi." Yesuan tersenyum acuh tak acuh, dan meninggalkan Villa Feng Shui dan memasuki Gunung Salju Wancong. Gunung Salju Wancong dipenuhi dengan binatang suci super agung, seperti kera berbulu gunung salju, elang gila es dan salju, ular piton es hitam, Del. Bagaimanapun, ini semua adalah tujuan Yesuan. Semakin dalam kau masuk ke Gunung Salju Wancong, semakin tinggi level binatang suci super agung yang akan kau temui. Dengan kekuatanku saat ini, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menghadapi kesulitan Zenki. Yesuan berpikir dalam hati. Sebelumnya, ia menggunakan berbagai kartu truf untuk menjebak Yang Zen dalam formasi pedang roh. Jika ia menggunakan sedikit poin menelan terakhir untuk memajukan garis keturunannya saat itu, Yang Zen mungkin akan mati. Sayang sekali ia enggan saat itu, jadi ia tidak menyelesaikan tugas acak. Setelah memasuki Gunung Salju Wancong, Yesuan menjelajahi sistem tugas. Setiap kali ia memasuki suatu tempat, tugas tempat itu akan diprioritaskan. Saat ini, yang menarik perhatiannya adalah semua tugas membunuh monster di Gunung 10.000 Salju, atau mencari harta karun alam. Bunuh elang gila es dan salju tingkat kesulitan Ki tingkat pertama, dan kau akan diberi hadiah buah urat es. Bunuh ular piton raksasa es hitam tingkat kesulitan Ki tingkat pertama, dan kau akan diberi hadiah rumput es surgawi. Bunuh kera berbulu gunung salju tingkat kesulitan Ki tingkat pertama, dan kau akan diberi hadiah bunga hantu biru. Hadiah untuk tugas-tugas ini sangat bagus. Yesuan menerima tugas-tugas ini. Lagi pula, kristal pelahap super yang dibutuhkan untuk menerima tugas-tugas itu tidak banyak, dan tidak ada batasan waktu. Jika ia menemukannya secara kebetulan, maka itu akan menjadi penghasilan tambahan. Setelah memasuki 10.000 gunung salju, Yesuan langsung masuk, dan hanya mengambil tindakan ketika ia bertemu makhluk hidup. Binatang suci super tertinggi di luar adalah tingkat Ren. Bahkan jika ia membunuh 100 dari mereka, mereka tidak akan sebaik satu di kedalaman. Ia berlari selama sekitar setengah hari dan akhirnya memasuki area berbahaya. Binatang suci super tertinggi dari tingkat kesulitan Ki akan muncul di sini. Ayo, biarkan aku bertemu binatang suci super tertinggi. Yesuan bergumam dalam hatinya. Sejak dia membuka setengah mata kemuliaan, semangat juangnya terus meningkat, tetapi tidak ada lawan. Selama dia bertemu dengan binatang suci super tertinggi, dia akan membuka mata kemuliaan untuk melihat kekuatan mata surga ini. Dia mengembara di 10.000 lapisan, dan dengan bantuan mata persepsi, dia dapat dengan jelas merasakan setiap gerakan di sekitarnya. Mengerti. Tiba-tiba, matanya menyala, dan dalam jangkauan persepsinya, ada sosok besar yang berjalan. Sosok besar ini sebanding dengan raksasa batu darah, tingginya puluhan meter, dan setiap kali mengangkat kakinya, itu selalu dapat menyebabkan bumi berguncang. Raksasa es dan salju. Dari tingkat pertama kesulitan Ki sejati. Yesuan mengangkat alisnya. Tampaknya target telah ditemukan. Saat ini, dia mendekati raksasa es dan salju. Pertahanan raksasa es dan salju ini sangat kuat, dan pertahanan kristal es bukanlah sesuatu yang dapat ditembus oleh orang biasa, bahkan orang kuat dari tingkat ke-9 kesulitan fisik mungkin tidak dapat melakukannya. Yesuan memegang pedang Zentian dan berlari ke arahnya dengan cepat. Saat dia mendekat, matanya tiba-tiba memancarkan dua cahaya kemasan. Mata kemuliaan. Saat berikutnya, pupil matanya berubah menjadi kemasan, dan bukan hanya itu, bahkan rambutnya pun berubah dari hitam menjadi kemasan. Dikelilingi oleh energi sejati kemasan, Yesuan tampak seperti dewa perang kemasan. Energi sejati kemasan, lihat seberapa kuatnya. Yesuan mengangkat tangannya dan mengayunkan pedangnya, energi pedang emas menyapu keluar. Teknik pedang es dan salju, serangan es dan salju. Eye of Brilliance dapat mengubah energi sejati menjadi emas, sedikit seperti serangan yang dikaitkan dengan emas di Void God Realm, tetapi serangan ini setidaknya 10.000 kali lebih kuat daripada di Void God Realm. Tidak hanya itu, serangan es dan salju yang asli berwarna biru muda, tetapi ditutupi karena karakteristik Eye of Brilliance. Swiss.
Energi pedang emas jatuh pada raksasa es dan salju, langsung menghancurkan pertahanan kristal esnya, dan lukanya sedalam beberapa meter. Bab 979 Kekuatan Mata Kecemerlangan. Sangat kuat. Ye Xuan terkejut. Dia hanya menggunakan teknik pedang es dan salju yang baru saja dipelajarinya untuk serangan ini, dan dia belum menggunakan kekuatan pedang, tetapi kekuatannya lebih kuat dari tebasan es sebelumnya. Jika kemahiran teknik pedang es dan salju dinaikkan menjadi 100%, dan kemudian dikombinasikan dengan kekuatan pedang, itu pasti akan mampu menembus raksasa es dan salju ini. Teknik pedang es dan salju, serangan es dan salju. Ye Xuan menebas dengan pedangnya lagi, kali ini, dia menggabungkan kekuatan pedang. Pada saat ini, kemahiran teknik pedang es dan salju dinaikkan menjadi 20%, dan dengan kekuatan pedang, kekuatannya beberapa kali lebih kuat dari pedang sebelumnya. Retak. Energi pedang emas sekali lagi membelah pertahanan kristal es raksasa es dan salju. Kali ini, itu langsung menembus lengan raksasa es dan salju dengan lingkar pinggang ratusan meter. Raksasa es dan salju itu awalnya hanyalah kecap asin, tetapi tiba-tiba diserang oleh manusia. Dia segera berlari ke arah Ye Xuan dengan marah. Raksasa itu berlari seperti meteorit yang menabrak Ye Xuan. Mata kemuliaan terlalu kuat. Satu-satunya kekurangannya adalah ia menghabiskan terlalu banyak daya pupil. Ia benar-benar menghabiskan 2/3 daya pupilku sekaligus. Ye Xuan sangat tidak berdaya. Mata kemuliaan yang setengah terbuka menghabiskan 2/3 daya pupilku sekaligus. Konsumsi ini terlalu besar. Jika dia menunggu mata kemuliaan terbuka sepenuhnya, bukankah dia tidak akan dapat menggunakannya sekarang? Untungnya, dia dapat menebus mata ilahi setelah beberapa saat, dan kemudian dia dapat meningkatkan batas atas daya pupilnya. Selain itu, setelah mata kemuliaan terbuka sepenuhnya, akan ada berbagai keterampilan yang kuat. Memikirkan hal ini, Ye Xuan tidak bisa menunggu. Sekarang, dia hanya membutuhkan tambang Yaojin untuk membuka mata kemuliaan sepenuhnya. Namun untuk saat ini, mari kita hadapi raksasa es dan salju tingkat kesulitan Ki tingkat pertama ini terlebih dahulu. Ding! Kemahiran ilmu pedang es dan salju telah ditingkatkan, dan level saat ini adalah 30%. Ding! Kemahiran ilmu pedang es dan salju telah ditingkatkan, dan level saat ini adalah 40%. Ding! Kemahiran ilmu pedang es dan salju telah ditingkatkan, dan level saat ini adalah 50%. Beberapa perintah terdengar berturut-turut. Baru saja, Ye Xuan menukar pil pencerahan pedang dan menelannya. Dengan keterampilan pedang dari garis keturunan Dewa Pedang, ia meningkatkan ilmu pedang es dan saljunya menjadi 80% dalam sekejap mata. Seni es dan salju adalah seni bela diri super tertinggi tingkat menengah. Senang bisa memahaminya dengan begitu cepat. Jika tidak ada pil pencerahan pedang, Ye Xuan hanya bisa mencapai 60% dari api. Kekuatan ilmu pedang es dan salju pada daya tembak 80% telah meningkat beberapa kali lipat dari sebelumnya. Satu pedang dapat dengan mudah menembus tubuh raksasa es dan salju. Tahukah kamu, lingkar pinggang raksasa es dan salju itu bisa mencapai ratusan meter. Hampir selesai, membunuhmu. Pada saat ini, mata Ye Xuan berbinar. Ilmu pedang es dan salju, serangan es dan salju. Kekuatan pedang tingkat mikro. Pedang ini langsung menancap di dada raksasa es dan salju, langsung menghancurkan inti dalam tubuh raksasa es dan salju itu. Raksasa es dan salju itu langsung terbunuh oleh pukulan ini. Tubuh besar seperti gunung itu menghantam tanah dengan keras. Seluruh bumi bergetar hebat, dan gunung-gunung salju di sekitarnya bahkan longsor. Setelah kematian raksasa es itu, Ye Xuan juga dengan cepat menyapu dan mengumpulkan tubuhnya. Mayat binatang suci super tertinggi dari tingkat pertama kesulitan Ki sejati sudah cukup untuk menggantikan 100 mayat dari tingkat ke-9 kesulitan fisik, jadi kegilaan Raja Binatang Buas Ye Xuan dapat digunakan lagi. Kegilaan Raja Binatang Buas dapat meningkatkan kekuatan hingga 60%. Meskipun efeknya tidak jelas pada tingkat kesulitan Ki sejati, Ye Xuan masih pada tingkat kesulitan fisik, dan Beast King Frenzy dapat menutupi sebagian celahnya. Mayat ini cukup bagi Ye Xuan untuk menggunakan Beast King Frenzy 2 kali. Tidak buruk, jiwa binatang suci itu sangat menguntungkan, dan aku dapat meningkatkannya dengan membunuh 2 atau 3 lagi. Ye Xuan mengangguk puas. Kemudian, dia terus mencari target berikutnya. Gunung salju Wancong ini mengerikan, dan lingkungannya keras. Untungnya, Ye Xuan telah mempraktikkan seni es dan salju, jadi dia dapat mengabaikan lingkungan tersebut. Dia mencari beberapa saat dan menemukan ular piton raksasa es hitam. Namun,
Efek mata kemuliaan telah berlalu saat ini. Teknik pedang es dan salju. Mata nirwana. Tubuh asli dan klon Yesuan bertarung dengan ular piton es hitam raksasa. Pertahanan ular piton es hitam raksasa tidak sebaik raksasa es, tetapi kecepatannya sangat cepat. Untuk menghancurkan ular piton es hitam raksasa, Yesuan juga menghabiskan beberapa upaya. Jika aku bisa menemukan binatang suci super tertinggi lainnya dengan tingkat kesulitan ki sejati tingkat pertama, ditambah hadiah dari sistem tugas, aku hampir bisa menembus tingkat kesulitan tubuh fisik tingkat ketujuh. Yesuan sedikit bersemangat. Selama dia berhasil menembus tingkat kesulitan tubuh fisik tingkat ketujuh, bahkan jika dia tidak menggunakan kartu trufnya, dia mungkin bisa menghadapi Yang Zen hari itu. Tidak lama kemudian, dia menemukan binatang suci super tertinggi lainnya. Ini adalah kera berbulu gunung salju yang telah dia bunuh sebelumnya, tetapi itu tidak memungkinkannya untuk menerobos. Setelah itu, peruntungannya tidak terlalu baik, dan dia tidak bertemu dengan binatang suci super tertinggi dengan tingkat kesulitan ki sejati tingkat pertama lagi. Itu adalah malam ketika Yesuan memasuki 10.000 gunung salju. Boom, boom, boom. Suara keras yang tiba-tiba menyebar menarik perhatian Yesuan. Pada saat ini, Yesuan sedang beristirahat di udara. Setelah mendengar suara itu, dia menoleh dan menemukan bahwa ada cahaya bintang di balik gunung yang tertutup salju, dan sepertinya seseorang sedang bertarung. Mungkinkah itu seseorang dari Villa Es dan Salju? Yesuan mengangkat alisnya dan memutuskan untuk pergi melihatnya. Villa Es dan Salju dibangun di sisi pegunungan 10.000 salju, jadi mereka sering memasuki pegunungan 10.000 salju untuk berlatih. Tentu saja, pasukan lain juga akan masuk. Yesuan pergi untuk melihatnya, karena dia sekarang juga anggota Villa Es dan Salju. Jika orang-orangnya dalam bahaya, dia bisa membantu. Jika mereka bukan orang-orangnya, dia mungkin bisa memanfaatkan situasi dan mencari beberapa keuntungan. Tentu saja, Villa Es dan Salju memiliki karakter yang baik, jadi mereka harus menyamar saat melakukan hal-hal ini. Namun, ketika dia semakin dekat, dia menemukan bahwa tidak perlu menyamar. Di depannya, ada tim yang terdiri dari 5 orang muda, dan saat ini, tim ini sedang menyerang raksasa es. Oh, Sekte Batu Darah. Yesuan mengangkat alisnya sedikit setelah melihat pakaian kelima pemuda itu. Tanpa diduga, dia benar-benar bertemu dengan tim Sekte Batu Darah di pegunungan 10.000 salju. Terlebih lagi, tim beranggotakan 5 orang dari Sekte Batu Darah ini semuanya adalah orang-orang kuat dengan tingkat ki sejati yang sulit, dan pemimpinnya adalah tingkat ki sejati tingkat sulit kedua. Kelima orang ini mungkin adalah murid-murid teratas dari Sekte Batu Darah, dan mereka semua tidak lebih dari 30 tahun. Saya mendengar bahwa tuan muda dari Sekte Batu Darah, Guo Teng, adalah tingkat ki sejati tingkat sulit kedua. Tampaknya dia adalah pemuda yang memimpin tim. Yesuan menatap dengan saksama dan jatuh pada seseorang. Guo Teng ini adalah putra Guo Hua, tuan dari Sekte Batu Darah. Guo Chao yang telah mencegat Yesuan sebelumnya adalah teman Guo Teng, atau lebih tepatnya, anteknya. Meskipun pertahanan raksasa es dan salju di bawah ini kuat, ia tidak dapat menahan pengepungan 5 orang dan telah lama berada di ujung kekuatannya. Melihat pemandangan ini, mata Yesuan tiba-tiba bersinar, dan dia punya rencana dalam benaknya. Hari itu, Guo Hua telah menjebaknya dengan Dragon Capture Hand, dan dia hampir mati di tangan Guo Hua. Dia masih harus membalas dendam ini. Pada saat itu, dia menukik ke bawah. Bab 980 Tuan Muda Sekte Batu Darah. Bang! Suara teredam menyebar dari bawah. Raksasa es itu akhirnya gagal bertahan dan dikepung sampai mati. Haha, kakak senior Guo Teng luar biasa. Dia bahkan membunuh raksasa es yang terkenal dengan pertahanannya dengan mudah. Keempat murid elit Sekte Batu Darah mulai menyanjungnya. Tubuh raksasa es itu perlahan jatuh, tetapi pada saat ini, sesosok tiba-tiba mendekat dengan cepat. Siapa? Teriak Guo Teng, dan saat berikutnya, dia melihat barang rampasannya menghilang. Seseorang mengambil tubuh raksasa es itu. Tidak diragukan lagi bahwa pencuri yang mengambil tubuh raksasa es itu adalah Yesuan. Ding, tuan rumah telah menerobos, dan level saat ini adalah tingkat kesulitan fisik ketujuh. Suara perintah peningkatan yang telah lama hilang akhirnya terdengar. Rasanya menyenangkan mencuri monster untuk meningkatkan. Yesuan tidak bisa menahan senyum. Dia berada di tingkat kesulitan fisik ke-6. Jika dia memiliki banyak kartu truf, dia bisa melawan tingkat kesulitan ki sejati pertama.
Sekarang setelah ia berhasil menembus tingkat kesulitan fisik tingkat ke-7, ia seharusnya mampu melawan tingkat kesulitan ki sejati tingkat kedua. Tentu saja, tingkat kesulitan tubuh fisik tingkat ke-7 tidak dapat memuaskannya. Kali ini, ia ingin menerobos ke tingkat kesulitan tubuh fisik tingkat ke-8. Namun, untuk saat ini, ia harus mengenang masa lalu dengan para murid sekte aslinya. Halo, saudara-saudara senior. Setelah berhasil menembus tingkat kesulitan, Yesuan mengepalkan tinjunya ke arah 5 orang di depannya. Siapa kalian? Kelima orang itu sedikit bingung. Mereka semua bertemu Yesuan untuk pertama kalinya. Guo Teng juga sangat terkejut dan bertanya, apakah kalian murid sekte Sueyanku? Menghadapi pertanyaan ini, Yesuan menjawab dengan tenang, dulu aku muridnya, tetapi sekarang tidak. Begitu kata-kata ini keluar, kelima orang itu langsung bereaksi. Mereka pernah pergi berlatih sebelumnya, dan baru kembali ke Sekte Sueyan beberapa waktu lalu. Namun, selama mereka pergi berlatih, sebuah peristiwa besar terjadi di Sekte Sueyan. Kultivasi tetua yang Zen dihapuskan. Konon sebelum dihapuskan, ada seorang murid bernama Yesuan yang memukulinya di sekujur tubuhnya. Dan Yesuan ini kemudian meninggalkan Sekte Sueyan dan bergabung dengan Villa Gunung Feng Shui. Apakah kamu Yesuan? Guo Teng bertanya dengan ekspresi ngeri. Benar sekali. Yesuan menjawab langsung. Yesuan. Misi legendaris Sekte Batu Darah ini, dengan ranah tingkat kesulitan fisik ke-6, pertama-tama mengalahkan Guo Liang, yang merupakan tingkat kesulitan fisik ke-7, lalu membunuh Guo Chao, yang merupakan tingkat kesulitan fisik ke-9, dan akhirnya hampir membunuh Yang Zhen, yang merupakan tingkat kesulitan ki sejati pertama. Itu hanya monster. Namun, setelah mendengar jawaban Yesuan, Guo Teng menunjukkan ekspresi garang di wajahnya dan berkata, kamu yang membunuh Guo Chao. Guo Chao adalah anak dari tetua Yang Zhen dan suaminya, dan tidak memiliki hubungan darah dengan Guo Teng. Namun, Guo Chao melakukan banyak hal untuk Guo Teng. Meskipun dia tidak memiliki penghargaan, dia telah bekerja keras. Namun, Guo Chao telah dicincang menjadi pasta daging oleh Yesuan sebelumnya, jadi Guo Teng tentu saja tidak akan membiarkan Yesuan pergi. Ya, Guo Chao memang mati di tanganku. Yesuan mengangguk. Kau sangat berani. Guo Teng sangat marah, tetapi sesaat kemudian ia teringat bahwa Yesuan sekarang sangat kuat. Sekte Batu Darah tidak dapat mengalahkan Villa Gunung Feng Shui. Jangan bicarakan ini dulu, mengapa kau mengambil tubuh raksasa es dan salju itu? Guo Teng bertanya. Mengapa kau mengambilnya? Yesuan tersenyum tipis dan berkata, mungkinkah saudara Guo Teng yang membesarkan raksasa es itu? Atau, nama saudara Guo Teng tertulis di tubuh raksasa es itu. Apa yang kau katakan? Sebelum Guo Teng sempat berbicara, seorang murid melangkah maju dan melotot ke arah Yesuan. Ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati. Saudara Guo Teng, tidakkah kau tahu itu? Yesuan bertanya balik. Yang kuat itu dihormati. Begitu. Guo Teng selesai berbicara, keempat murid lainnya mengelilingi Yesuan. Mereka baru saja memburu raksasa es itu, tetapi sekarang raksasa itu telah diambil oleh Yesuan. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Oh, saudara Guo ingin melakukannya. Yesuan sama sekali tidak peduli. Bagaimana jika dia mengepungnya? Dengan wilayah kekuasaannya saat ini, apakah dia takut pada Guo Teng dan 5 orang lainnya? Saudara Guo, ini gunung bersalju. Anak ini sekarang sedang berjalan ke dalam perangkap. Bahkan jika kita membunuhnya, Villa Es dan salju tidak akan tahu. Seorang murid mengingatkan. Ya, bunuh dia dan balas dendam saudara muda Guo Chao. Hanya kita yang ada di sini, sekarang saat yang tepat untuk melakukannya. Keempat murid itu berteriak. Memang, tempat ini adalah pegunungan 10.000 salju, tidak banyak orang yang akan masuk jauh ke sini, dan sekarang sudah larut malam, yang sangat cocok. Guo Teng terdiam beberapa saat setelah mendengar hasutan keempat orang itu. Kekuatan Villa Es dan salju lebih kuat daripada Sekte Batu Darah. Jika masalah ini terungkap, Sekte Batu Darah akan menderita pukulan berat. Namun, selama itu dilakukan dengan bersih, tidak akan ada masalah. Nak, meskipun ku dengar kau mengalahkan tetua Yang Zhen, apakah kau pikir kau bisa bersikap sombong di hadapanku? Guo Teng berkata kepada Yesuan dengan tatapan dingin, sambil memegang pedang tajam. Meskipun Yang Zhen adalah seorang penatua, kekuatannya tidak terlalu kuat. Di antara keempat murid yang hadir, setidaknya ada 2 yang lebih kuat dari Yang Zhen. Selain itu,
Guo Teng sendiri adalah tubuh fisik tingkat kedua, seorang jenius yang dikultivasikan oleh Sekte Batu Darah dengan seluruh kekuatannya. Selama dia mengambil tindakan, Ye Xuan pasti akan mati. Saudara Guo Teng, sepertinya kamu ingin membunuhku. Apakah kamu tidak takut Villa Es dan Salju akan tahu? Ye Xuan masih tampak tenang. Jika kami tidak memberitahumu, bagaimana Villa Es dan Salju akan tahu? Guo Teng berkata dengan dingin, karena kamu akan mati juga, sebaiknya aku memberitahumu sebuah berita. Kudengar kamu juga memuja seorang penatua sebagai gurumu di sekte luar. Apakah dia bernama Dong Xing? Dong Xing. Mendengar nama ini, sosok Ye Xuan gemetar dan bertanya, lalu apa? Penatua Dong Xing diasingkan ke daerah terpencil oleh ayahku, tetapi kau membunuh Guo Chao, jadi kau dibunuh oleh orang-orang yang kukirim dalam perjalanan. Tidak ada satupun yang tersisa. Dan aku membuang semua mayatnya untuk memberi makan binatang suci, hahaha. Guo Teng tertawa dan menjawab. Apa? Ye Xuan segera mengungkapkan niat membunuh. Tuannya Dong Xing, benar-benar mati. Terlebih lagi, seluruh keluarga terlibat, dan bahkan mayatnya tidak ditinggalkan. Kau benar-benar pantas mati. Ye Xuan menggertakkan giginya. Awalnya, dia ingin menyelamatkan nyawa Guo Teng, tetapi sekarang tampaknya dia terlalu sentimental. Kaulah yang pantas mati. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri. Kau membunuhnya. Guo Teng mendengus. Sekarang, Ye Xuan dapat yakin bahwa dia memiliki atribut mengalahkan tuan. Zhou Chang, Han Ming, dan Dong Xing semuanya adalah tuannya, tetapi mereka semua mati satu demi satu. Hanya Xuan Zhongshan yang masih hidup. Meskipun dia enggan mempercayainya, ini adalah faktanya. Kalau begitu, aku hanya bisa membunuhmu dan membalaskan dendam guruku. Mata Ye Xuan dipenuhi dengan niat membunuh. Meskipun Dong Xing tidak mengajarinya apapun, dia pernah memberinya perintah perlindungan, yang menghalangi pukulan penting dari raksasa batu darah, sehingga dia bisa dianggap sebagai penyelamatnya. Pada saat ini, jika dia tidak membunuh Guo Teng dan 5 lainnya, bagaimana dia bisa layak mendapatkan roh Dong Xing di surga? Kau ingin membunuh kami? Pergilah ke neraka. Seorang murid sangat tidak senang, dan setelah berteriak pelan, dia berlari ke arah Ye Xuan. Kaulah yang mencari kematian. Ye Xuan dengan erat menggenggam pedang Zentian dan menebasnya secara langsung. Teknik pedang es dan salju.